Anda berdiri di taman Anda yang asri di bulan September. Udara sejuk, dedaunan mulai berubah warna, dan tangan Anda rasanya gatal ingin meraih gunting pangkas. Rasanya sudah saatnya merapikan taman mawar, mempersiapkannya untuk menghadapi musim dingin, bukan? Tapi, tunggu dulu. Niat baik inilah yang justru bisa menjadi hukuman mati bagi mawar-mawar Anda. Hari ini, kita akan membahas kesalahan fatal yang dijamin akan mematikan taman mawar Anda. Dan saya berjanji, setelah ini Anda akan melihat perawatan mawar di musim gugur dengan cara yang sama sekali baru. Selama puluhan tahun, para tukang kebun berdebat tentang waktu yang tepat untuk memangkas mawar. Secara logis, masuk akal untuk membuang semua yang tidak perlu di musim gugur, agar di musim semi tanaman bisa terbangun bersih dan siap tumbuh. Ide ini begitu kuat tertanam di benak banyak orang, sampai-sampai menjadi semacam aksioma. Namun, alam bekerja dengan hukumnya sendiri, bukan mengikuti logika kita. Mawar adalah organisme hidup dengan siklusnya sendiri, dan di musim gugur, ia bersiap bukan untuk dipangkas, melainkan untuk beristirahat dan memasuki fase dormansi. Dengan mencampuri proses ini, kita justru memicu reaksi berantai yang bisa berujung pada bencana. Nah, mari kita bedah lebih jauh. Apa bahaya utama dari pemangkasan di musim gugur? Bayangkan, bagi mawar, setiap klik gunting pangkas Anda bukan cuma sekadar perawatan kosmetik. Ini adalah sinyal bahaya yang nyaring. Tanaman tidak melihat kalender, ia merasakan kerusakan. Dan satu-satunya reaksi naluriahnya adalah tumbuh. Mawar mengira musim semi telah tiba, atau ia diserang hama. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, semua nutrisi yang telah ia kumpulkan sepanjang musim panas, dan mengarahkannya untuk membentuk tunas-tunas baru. Dan muncullah tunas-tunas itu, lembut, hijau muda, dan penuh getah. Kelihatannya, apa buruknya? Yang buruk adalah, tunas-tunas ini sama sekali tidak berdaya menghadapi musim dingin. Mereka tidak punya cukup waktu untuk matang, menjadi keras, atau tertutup kulit kayu yang tebal. Mereka seperti prajurit baru yang dikirim ke medan perang tanpa pelatihan dan pelindung. Dan tibalah embun beku malam pertama yang serius. Air dalam sel-sel tunas muda ini berubah menjadi kristal-kristal es. Kristal-kristal ini, bagai ribuan pisau mikroskopis, merobek jaringan-jaringan lunak dari dalam. Pagi harinya Anda akan melihat ranting-ranting yang menghitam dan layu. Tapi yang paling mengerikan bukan itu. Bagian tempat tunas muda mati akan menjadi luka terbuka pada batang yang sehat dan tua. Ini adalah gerbang bagi infeksi, jamur, dan busuk yang dengan senang hati akan bersarang di tanaman yang melemah dan menghancurkannya sepanjang musim dingin. Jadi, pemangkasan musim gugur Anda tidak hanya memicu pertumbuhan, tapi juga menciptakan kondisi ideal bagi kematian seluruh rumpun mawar. Baik, Anda mungkin berpikir, soal pemangkasan besar-besaran itu sudah jelas. Tapi bagaimana dengan hal-hal kecil? Saya kan cuma ingin membuang bunga yang layu supaya tanaman terlihat rapi. Nah, disinilah letak jebakan lainnya. Bahkan saat Anda hanya memotong kuncup bunga yang sudah mekar, Anda mengirimkan sinyal ke tunas terdekat yang berada di ketiak daun. Tunas itu berpikir bahwa waktunya telah tiba dan bisa mulai tumbuh juga. Tentu saja, ini tidak sekuat impuls dari pemotongan seluruh batang. Namun, menjelang musim dingin, bahkan tunas kecil yang tidak perlu itu adalah hilangnya energi berharga. Lalu, bagaimana dengan pemangkasan sanitasi? Anda mungkin bertanya, pemotongan cabang yang sakit atau patah? Ya, hal ini boleh dan perlu dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Namun, di musim gugur, setiap potongan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan wajib diolesi dengan salep luka tanaman atau bahan khusus agar luka tidak menjadi pintu masuk infeksi. Sedangkan upaya untuk menjaga penampilan rapi tanaman justru merugikan. Daun-daun yang tetap menempel di batang dan bahkan kelopak yang tidak dibersihkan akan membentuk bantalan udara tambahan.
Lapisan alami ini membantu melindungi bagian mawar yang paling rentan, leher akarnya, dari perubahan suhu yang drastis dan angin dingin yang menusuk. Dengan membersihkan semua yang tidak perlu demi keindahan, Anda secara harfiah menelanjangi mawar Anda di hadapan embun beku, sehingga kehilangan perlindungan alaminya. Mari kita luruskan satu lagi mitos yang sangat populer dan berbahaya. Mitos itu berbunyi, semakin pendek Anda memangkas mawar di musim gugur, semakin mudah ia bertahan melewati musim dingin. Logika dibaliknya tampaknya kuat. Lebih sedikit cabang berarti lebih sedikit penguapan air, risiko pembekuan yang lebih rendah, dan tentu saja lebih mudah untuk melindungi semak yang ringkas itu. Tapi, alam bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Bayangkan, tunas dan daun mawar itu bukan sekadar bagian tanaman, melainkan gudang penyimpan nutrisi. Sepanjang musim panas, mawar telah menyimpan nutrisi di dalamnya, gula, pati, dan elemen penting lainnya. Ini adalah cadangan strategisnya untuk melewati musim dingin yang panjang dan dingin. Saat cuaca dingin tiba, nutrisi-nutrisi ini perlahan bergerak dari tunas ke bawah, menuju akar, untuk memberi makan dan menguatkan mereka. Saat Anda mengambil gunting pangkas dan memotong setengah dari tunas, Anda secara harfiah membuang separuh dari persediaan musim dinginnya. Anda merampas kekuatan vital tanaman yang sangat dibutuhkan untuk bertahan dari suhu beku dan tumbuh subur di musim semi. Semakin banyak kayu yang sehat dan matang, serta dedaunan yang Anda biarkan hingga musim dingin, semakin besar peluang mawar untuk bertahan dengan sukses. Pemangkasan pendek di musim gugur bukanlah bantuan, melainkan perampokan nyata terhadap bunga Anda. Anda mengambil hal paling berharga darinya di saat yang paling krusial. Baik, sekarang kita sampai pada bagian paling krusial, momen yang mungkin akan mengubah total pandangan Anda tentang pemangkasan mawar di musim gugur selamanya. Bayangkan adegan ini. Dengan penuh kasih sayang dan perhatian, Anda memangkas mawar Anda di bulan September. Yakin bahwa Anda sedang membantunya. Anda membuang ranting-ranting yang berlebihan, membentuk semak yang cantik. Mawar yang merasa mendapat sinyal dengan sisa tenaga terakhir yang dikumpulkan sepanjang musim panas, mengeluarkan tunas-tunas muda yang lembut dan hijau cerah. Ah, betapa indah dipandang. Tapi, jangan tertipu. Ini bukan tunas kehidupan, melainkan tunas yang sudah ditakdirkan mati. Begitu embun beku yang pertama dan paling parah datang, anak-anak, musim gugur ini akan menjadi korban pertama. Namun, bukan itu yang paling menakutkan. Ketika mereka mati, tunas-tunas ini justru menjadi jembatan empuk bagi embun beku dan infeksi untuk merangsek lebih dalam, menuju batang-batang mawar yang sehat dan sudah matang. Niat Anda untuk membantu justru tanpa sadar membuka gerbang kehancuran bagi seluruh tanaman. Inilah pepatah klasik. Jalan menuju neraka itu diaspal dengan niat baik, namun dalam konteks kebun Anda, perhatian yang Anda berikan malah berubah menjadi pengkhianatan terhadap bunga yang sudah menaruh kepercayaan penuh pada Anda. Jadi, kesimpulan utamanya sangat jelas. Pada bulan September dan Oktober, hindari segala bentuk pemangkasan drastis untuk mawar Anda. Tugas terpenting Anda adalah membantu mawar terlelap di musim dingin, bukan justru membangunkannya. Lindungi sistem perakarannya, berikan perlindungan dari angin dingin yang menusuk, dan simpan gunting pangkas Anda rapat-rapat sampai musim semi tiba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya sangat berharap informasi ini bisa menyelamatkan banyak kebun mawar indah dari kehancuran. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, jangan lupa berikan jempol, like, dan subscribe ke kanal ini agar Anda tidak ketinggalan tip dan trik berkebun lainnya. Sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Bagaimana pengalaman Anda sendiri dalam merawat mawar saat musim gugur? Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan ini juga, atau justru punya trik jitu sendiri untuk mempersiapkan mawar menghadapi musim dingin. Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah ya.
Mari kita diskusikan bersama.